Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Hafsarina dari SLBC Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan, CGP Angkatan 11 Kota Banjarbaru. Pada video kali ini akan membahas tentang modul 1.1 koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dasar yang pertama ialah menuntun. Pendidikan mampu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak untuk memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kodrat agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar yang kedua ialah berpedoman pada kodrat anak. Kodrat anak yang pertama ialah merdeka. Pendidikan menjadikan manusia yang merdeka atas hidupnya tidak bergantung kepada orang lain dan dapat bersandar pada kekuatan dirinya sendiri. Kodrat anak yang kedua ialah bermain. Dengan permainan yang menjadi bagian dari pembelajaran, anak akan mempertajam budi pekerti yang berupa pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga yang pada dasarnya sudah ada pada diri anak itu sendiri. Dasar yang ketiga ialah berpihak pada anak. Pendidikan berpusat dan berhamba pada murid. Pembelajaran harus disesuaikan dengan minat, bakat, kreativitas, gaya belajar, dan kebutuhan murid. Pendidik harus bisa memahami karakter setiap murid. Pendidik harus menuntun murid dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dasar yang keempat adalah anak bukan tabula rasa. Anak terlahir bukan sebagai kertas kosong, melainkan dengan kodrat yang masih samar-samar. Tugas pendidik adalah menebalkan garis yang masih samar-samar itu dengan memberikan bimbingan sesuai kodrat anak yang sejalan dengan kondisi sosiokultural agar anak memiliki perilaku dan budi pekerti yang baik. Dasar yang kelima ialah penanaman budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotorik. Dasar yang terakhir ialah guru sebagai tukang kebun pendidikan. Pendidik diibaratkan sebagai tukang kebun. Seorang tukang kebun hanya bisa menjaga dan merawat tanaman agar tumbuh dengan subur sampai memiliki hasil panen yang baik. Namun, dia tidak bisa mengubah hasil panen menjadi tanaman lain. Pendidik bertugas untuk memotivasi, membimbing, membersamai, mengarahkan murid sesuai bakat dan minat yang dimilikinya. Lalu ada pertanyaan pemantik. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Ada beberapa anggapan yang saya anggap benar sebelum mempelajari modul ini, antara lain memandang anak sebagai gelas dan kertas kosong. Memandang anak berkebutuhan khusus adalah sama, sangat bergantung pada gurunya sehingga pembelajaran yang berpusat pada murid sulit diterapkan. Pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus didominasi oleh kehendak guru. Guru yang menentukan pembelajaran, materi, gaya belajar, meskipun materi sudah disesuaikan dengan kemampuan anak. Fokus saya adalah mengajar dan bagaimana cara menyampaikan materi sesederhana mungkin agar mudah dipahami anak. Pembelajaran lebih terfokus pada aspek pengetahuan anak. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda sesudah mempelajari modul ini? Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar murid.
Yang kedua, anak bukanlah sebuah kertas kosong, melainkan terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Gurulah yang bertugas menebalkan garis yang samar-samar itu. Yang ketiga, setiap murid pasti memiliki keunikan dan kelebihan, tak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, semua pelajaran dapat diintegrasikan dengan penerapan budi pekerti. Yang kelima, guru harus bisa menggali setiap potensi yang dimiliki anak agar dia mampu berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang keenam, guru harus kreatif, mampu mengkreasikan pembelajaran di kelas agar murid tertarik dan antusias mengikuti pelajaran. Tentunya untuk menunjang hal tersebut, guru harus membuka diri untuk terus belajar dan berkembang. Yang ketujuh, pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya berbeda pada materi pelajaran saja, tapi juga disesuaikan dengan minat, gaya belajar, dan kreativitas murid. Pertanyaan pemantik selanjutnya ialah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merancang dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, aktif, kolaboratif, variatif, dan kreatif, serta menjadi guru yang menuntun, memperhatikan kodrat anak, mengenali karakter dan latar belakang murid, melakukan asesmen awal pembelajaran secermat mungkin, mengutamakan budi pekerti, dan menginspirasi. Dari penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun dengan hati segala kekuatan kodrat yang ada pada anak dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti agar anak kelak menjadi manusia yang merdeka seutuhnya. Hal ini sejalan dengan dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun, berpedoman pada kodrat anak, berpihak pada anak bukanlah tabula rasa, pendidikan budi pekerti, dan guru sebagai tukang kebun pendidikan. Refleksi. Ada 3 kata kunci penting dalam pendidikan, yaitu merdeka belajar, kolaborasi, dan well-being yang saling keterkaitan satu sama lain. Murid dan guru menerapkan konsep merdeka belajar dan berkolaborasi untuk mengembangkan potensi sesuai karakteristik murid demi mewujudkan murid yang senantiasa selamat dan bahagia. Demikian penjelasan saya pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.